Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mungkin udah kangen ketemu dalam sebuah kelas gitu ya kan? Biasanya kan Zoom, bosen banget Zoom. Terima kasih juga untuk Stores siapa ya? Atas dukungannya untuk 2 hari ini. Kemudian sebenarnya workshop ini dibuat untuk PPDS Subspesialis Minat Fair. Ya, mungkin ada beberapa tahapan yang mungkin Anda yang di PPDS 1 mungkin melewati kompetensi. Jadi mohon dicermati kompetensinya seperti apa, tetapi nggak masalah asal tahu, asal bisa knowledge-nya kan nggak masalah ya. Tapi nanti kalau sudah masalah kompetensi pelayanan ke pasien, nanti harus dipertimbangkan betul bahwa Anda masih spesialis 1. Nah, yang workshop ini akan digunakan untuk SP2, jadi nanti akan lebih dalam tentang bagaimana ada triknya, mungkin juga ada tipsnya untuk sesuatu penanganan masalah yang lebih rumit ya. Ya, ini saya sebagai Ketua Program Studi PPDS Subspesialis Opskin dalam hal ini menyatakan bahwa workshop ini memang akan ada terus per tahun ya, karena untuk menjembatani adanya gap antara SPOG yang sudah lulus kemudian beberapa lama tidak pernah memegang laparoskop lagi, dan ketika nanti mau masuk jadi mahasiswa peminatan FAIR untuk konsultan gagap karena lupa ya, atau sudah ya karena sudah lama tidak pegang lagi bagaimana memasukkan trokar dan sebagainya, sudah tidak familiar lagi, dan itu maka perlu kita refreshing. Dasar dari workshop ini sebenarnya sama dengan BSS 2, makanya saya mengundang para residen PPDS 1 untuk ikut serta, dan mereka juga memang belum BSS 2. Di kesempatan berikutnya mungkin BSS 2-nya PPDS 1 itu akan lebih ke regional-regional, dan di sini kita mengatakan bahwa sebenarnya kita sudah siap untuk mengadakan BSS 2 sendiri sebenarnya. Begitu kira-kira untuk opening speech saya. Kita akan buka dengan pengenalan endoskopi ginekologi dan setting up di kamar operasi. Ini sekedar in brief, tidak terlalu rumit. Saya coba untuk mengambil sebuah setting di Mesir ya. Mesir mungkin kita pikir sama-sama negara berkembang, ternyata enggak ya. Mereka ternyata cukup maju juga dalam laparoskopi. Ini sebuah jurnal tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 ya. Bagaimana, apakah penting ya seorang endokrinologis ya, jadi saya ngomongnya endokrinologis ya, bukan SPOG. Endokrinologis reproduksi melakukan laparoskopi pada pasien itu penting banget nggak sih? Pada saat-saat seperti ini itu penting nggak? Mereka melihat dari 600 pasien dalam 1 tahun, banyak banget ya 600 pasien ya setahun deh. Ya, kemudian melakukan laparoskopi maupun histeroskopi dari 600 pasien itu mereka melakukan diagnostik only, kemudian laparoskopi ovarian drilling, juga melakukan adhesiolisis, kemudian tuboplasti, ovarian cystectomy, kemudian eksisi fibroid, kemudian operasi hidrosalping. Dan apa yang terjadi setelah 1 tahun kemudian, kita lihat di sini bahwa dalam 1 tahun dengan expected management itu terjadi kehamilan sekitar 52,92 ya. Kemudian ada dalam 1 tahun juga dilakukan manajemen induksi ovulasi, kemudian ada IVF dan ada juga ICSI atau ICSI atau IUI juga ada di situ. Jadi dalam 1 tahun setelah histeroskopi atau laparoskopi ternyata kehamilan itu, angka kehamilannya meningkat. Kita mungkin surprise ya, bahwa unexplained itu ketika nanti kita lakukan laparoskopi itu akan terjadi peningkatan paling tinggi ya kejadian untuk pregnancy-nya. Nah,
ini agak bukan agak ya, mungkin tantangan bagi ketika ada pasangan infertil yang kita periksa segala macam dari mulai anatominya, lihat USG, kemudian kita periksa hormon dan sebagainya, semua kelihatannya baik-baik aja. Tetapi kok nggak hamil-hamil, ketika dilakukan laparoskopi diagnostik, kemudian kita bisa kadang menemukan adanya nodul endometriosis, meskipun hanya cuma satu nodul, itu ternyata dampak biomolekulernya besar. Inflamasi ada di situ, sitokain proinflamasinya cukup besar, dan kita tahu bahwa fertilisasi kemudian implantasi embrio itu kalau itu semuanya basic biomolekulernya pasti kuat ya, dan itu bila terganggu oleh karena inflamasi, sinyalingnya juga akan rusak ya. Bayangkan kalau sebuah embrio itu akan implantasi ke dalam dalam endometrium, maka itu kayak pesawat yang akan landing di mana crosstalk antara embrio dengan endometrium itu harus bagus. Nah, adanya inflamasi itu akan membuat crosstalk itu jadi buruk. Inflamasi itu anggaplah sebuah gangguan yang ada di lapangan terbang yang akhirnya akan misalnya ada banyak burung di situ, misalnya ada sinyal-sinyal lain seperti sinyal HP yang merusak signaling antara operator di bandara dengan pilot, dan akhirnya gagal untuk landing. Itu sama dengan kondisi saat embrio akan implantasi ke endometrium. Jadi tantangan berikutnya adalah ketika akan kita melakukan laparoskopi diagnostik pada pasien unexplained infertility. Kita harus menjelaskan bahwa kondisinya memang tidak ditemukan sesuatu, tetapi bisa jadi hal-hal lain tidak bisa kita lihat lewat USG, bisa kita temukan lewat laparoskopi. Sayangnya semua prosedur seperti itu tidak ditanggung oleh BPJS ya. Oke. Nah, dasar lain untuk melakukan workshop laparoskopi seperti ini dan histeroskopi adalah kita lihat di sini adalah standar kompetensi konsultan FAIR yang sudah ditetapkan oleh KKI. Ya, coba Anda lihat bahwa begitu banyak standar kompetensi yang harus kita capai dengan standar 4, yaitu paling tinggi ya, standar paling tinggi ya. Di mana Anda harus bisa laparoskopi diagnostik pasti ya, itu kalau seorang SPOG biasa juga harus bisa, salpingektomi harus bisa, SPOG biasa ya. 1 dan 2 itu miliknya PPDS spesialis. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di bawah itu sampai laparoskopi histerektomi itu harus juga bisa melakukan ya. Kemudian sampai yang paling sulit mungkin ini di kasus yang ini ya, deep infiltrating endometriosis itu yang paling sulit bagi seorang konsultan FAIR, di mana lokasinya biasanya ada di rektosigmoid. Rektosigmoid yang sudah ada nodul endometriosisnya pasti menutup semua cavum Douglas. Cavum Douglas obliterasi. Jadi kita harus membuka cavum Douglas dulu. Kalau rektosigmoid sudah sampai ke rektum, nodulnya itu berarti berisiko untuk perforasi ya. Tapi kita harus bisa melakukan itu ya. Ini standar yang ditetapkan oleh KKI, dan jika Anda bekerja di rumah sakit tipe A, Anda mendapatkan pasien itu, berarti Anda sudah harus bisa mampu melakukannya. Kita harus bekerja sama memang dengan bedah digesti ya, tetapi sayangnya bedah digesti tidak semuanya melakukan prosedur laparoskopi. Laparoskopi jadi satu hal yang utama dalam penanganan pasien infertilitas ketika prosedur laparoskopi menghasilkan inflamasi yang lebih sedikit daripada prosedur laparotomi. Kenapa? Karena memang ya namanya juga minimal invasive surgery ya, jadi kita tidak membuka perut dalam lebar, penyembuhannya lebih cepat ya. Kemudian pasti inflamasinya juga lebih sedikit. Kembali lagi bahwa inflamasi itu adalah suatu hal yang kita hindari di prosedur infertilitas. Jangan sampai terjadi inflamasi ya. Maaf ya, sudah saya terangkan itu tadi. Ya.
Begitu pula dengan histeroskopi ya, berarti kita juga harus bisa melakukan histeroskopi, myomectomy dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang rumit dan kita butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa melakukan semua prosedur seperti itu. Kita kemudian ke operating room setup ya. Kita lihat di sini bahwa ini yang ideal, ya, yang ideal. Kalau Anda bayangkan di dalam kamar operasi itu, Anda akan melihat bahwa instrumen itu tergantung semua, menggantung di atas lampu. Kalau lampu kita pasti sudah paham ya, pasti akan tergantung. Tetapi ini layar monitor itu juga tergantung di atap, ya. Jadi tidak ditaruh di bawah gitu. Karena apa? Karena mobilisasi orang yang lewat di bawahnya akan terganggu dan kemudian nanti akan berseliweran kabel-kabel banyak sekali kalau itu tidak tergantung. Nah, kalau Anda sudah masuk ke kamar operasi laparoskopi di Permata Hati, ya itu kurang ideal. Tetapi yang bagus ya seperti ini, jadi semua tergantung dan kemudian lapang pandangnya, jadi operator dimanapun itu akan lebih bisa, operator maupun asisten operasi itu bisa melihat dengan lebih leluasa, ya. Karena dia tidak akan terganggu oleh orang lewat, ya. Kemudian positioning juga akan lebih mudah gerakkan, ya, movable, ya. Begitu. Kalau di Innsbruck kemarin kayak gini enggak ya? Saya agak lupa, tapi saya pernah melihat ada monitor yang tergantung. Dan waktu membuka pertama kali, wow gitu ya. Tidak terlalu besar, ini besar banget kalau yang tidak terlalu besar, tapi beberapa monitor sudah digantung begitu. Mungkin Mbak Sarah lupa ya, atau mungkin kurang aware karena dia sibuk ngambil ovarium potong-potongan. Saya yang cuma ngintili aja gitu kan, wah asik nih kamar operasinya ya, bisa ada monitor tergantung begitu. Tapi satu monitor nggak tergantung, jadi ada satu monitor yang diletakkan biasa gitu, satu monitor besar tergantung di dinding di atas ya. Nah, kemudian dia juga mempunyai satu sistem yang seperti ini ketika mereka mengaksesnya dengan steril. Jadi plastiknya nanti bisa steril, kemudian mungkin instrumen ya, perawat instrumen itu bisa mengakses, mengaturnya. Dia masih memakai glove steril, masih memakai sepatu, kemudian layar sentuh. Ya, jadi kita bisa nggak perlu memakai banyak bantuan oleh orang lain ya, yang tidak steril untuk men-setting alat atau men-setting sesuatu. Tapi di sini sudah semua dengan kemajuan teknologi dan kemudian bisa di operator ataupun nurse-nya yang scrub-nya itu bisa melakukannya sendiri. Nah, kita nggak punya ya, tapi itu ideal, kita ngomong idealnya aja sih. Nah, ini adalah setup dari ruang operasi. Kita lihat bahwa ini sama ya kayak di Permata Hati ya, di situ ada pasien, kemudian di bagian atas kepalanya ada ruang untuk anestesi, kemudian di sebelah kirinya adalah operator. Operator bisa melihat kamera monitor di seberang pasien. Di depan operator ada asisten satu juga bisa melihat monitor di seberangnya lagi. Kemudian ini ada nurse, instrumen ya, scrub, kemudian dia juga bisa melihat di monitor yang ada di dekatnya. Ini setting ini bisa sangat mirip dengan yang ada di Permata Hati. Ini adalah operator asisten kedua yang bisa melihat ke monitor yang ada di sebelah kirinya. Dan di sana ada tower ya, sebelah sana tower untuk mengatur insulator dan sebagainya. Ini mungkin beberapa alternatif yang lain. Anda mungkin tidak mengira bahwa suatu kesempatan mendatang Anda di kamar operasi yang canggih yang seperti itu tadi ya.
Saya juga waktu itu tidak mengira bahwa saya bisa masuk kamar operasi canggih di Innsbruck. Nah, kita lihat di sini ini yang mirip dengan di Permata Hati adalah ini yang seperti ini. Ya. Ini mirip dengan yang di Permata Hati, ya. Kemudian ini ada anestesi, ini pasiennya di sini. Ini ada anestesi. Kemudian ini ada asisten 1, ini operatornya, asisten 2. Kemudian ini ada tower 1 untuk irigasi dan sebagainya. Kemudian ada screen di sana, ada screen di sana. Ya, ini mirip dengan instrumen X-ray juga ada di dekat scrub nurse. Ini mirip yang di Permata Hati seperti ini. Yang ini agak dibalik ya, ini agak dibalik. Yang penting patient safety yang penting ya. Karena apa? Ini nanti akan penuh dengan kabel, dan kabel itu nanti ada yang dialiri listrik juga pasti, karena nanti kita akan memakai instrumen yang beraliran listrik untuk membuat pasien melakukan koagulasi, vaporisasi, fulgurasi dan segala macam. Maka patient safety itu harus diutamakan. Semrawutnya kabel, Anda kemudian salah memencet, salah mengambil, itu akan membuat pasien Anda menderita. Ya. Selain itu, dampaknya adalah kerja Anda tidak optimal. Ya, Anda akan exhausted, akan kelelahan kalau ngambilnya harus muter. Ketika ngambil sesuatu alat, kabelnya melingkari benda yang lain, melingkari instrumen yang lain. Kemudian akibatnya instrumen itu bisa jatuh, ribet sekali. Jadi standar-standar yang ada di sini mungkin bisa diterapkan untuk menghindari kondisi yang seperti itu. Trouble saat operasi karena kita sendiri tidak rapi mempersiapkan alat. Biasanya ini memang di set oleh seorang perawat dan juga ada teknisi di situ ya. Tapi kalau Anda berada mungkin di suatu rumah sakit yang mau set up pertama kali, maka Anda paling tidak juga sudah harus mengerti bagaimana standar setup sebuah ruang operasi untuk laparoskopi. Ya, ini mungkin satu contoh ya, yang dia hanya menggunakan satu monitor. Mungkin kondisinya mungkin di daerah yang rumah sakit tipe C agak jauh dari pemerintah, atau mungkin dia seperti Anda ketika Anda melakukan operasi untuk tubektomi, jadi nggak perlu monitor banyak gitu ya, karena operasinya sederhana, dilakukan di rumah sakit tipe C, Anda bisa melakukan seperti ini. Tapi kalau operasi itu sudah sangat rumit, Anda nggak mungkin hanya memakai satu monitor, capek banget ya. Itu berapa jam kalau operasi seperti itu, bisa yang rumit bisa sampai 4-5 jam gitu ya, ya Pak Edi ya. Ya. Nanti habis itu leher Anda tidak bisa bergerak lagi karena hanya pada satu monitor Anda terpaku. Ya, kita lihat begitu banyak kabel yang ada di situ ya. Ada kabel untuk oksigen, ada kabel untuk air yang flushing ya, kemudian ada yang untuk suction, kemudian kita juga lihat kabel-kabel yang untuk monopolar, bipolar, itu semua berseliweran di situ. Belum lagi light source. Ya. Manajemen ini harus betul-betul diperhatikan agar Anda tidak ribet seperti katakan lagi dan berakibat buruk pada kinerja Anda, berakibat buruk pada patient safety. Ya, ini oke, nanti kan akan dibahas juga untuk instrumentasi. Nah, patient safety, kembali lagi bahwa nanti Anda akan menempatkan pasien seperti ini ya. Kita lihat juga nanti bagaimana pasien itu ketika sudah operasi, selesai operasi tidak ada cedera lain ya. Harapannya seperti itu. Maka ada pengaman baik itu di kaki, jadi jangan ditiru yang mungkin di Permata Hati ya, diikat pakai kain, diikat pakai apa ya, nggak aman banget ya. Kalau ini kan lebih aman, jadi ada bantalannya, dibungkus dengan ada padnya ya, ada padnya sendiri, jadi tidak langsung ya.